Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat laporan berdasarkan angkatan ya. Di sini kan di laporan itu ada cash flow per angkatan ya di sini. Nah, ini untuk apa? Jadi selain kita bisa membuat laporan cash flow itu tahunan, kita juga bisa membuat um, berdasarkan angkatannya, atau maksudnya uh, cash flow berdasarkan kategori yang ada di RAPBS ya. Kita juga bisa membuat berdasarkan angkatan. Nah, di sini kita perlu menandainya di RAPBS ya, kalau salah. Kita coba dulu di bagian ini bangunan misalnya. Bangunan misalnya. Nah, di sini kita bisa menandai di bagian penyusunan ya. Misalnya ini angkatan 2026 ya. Atau misalkan AKT. Nah, seperti ini misalnya. Nah, nanti di cash flow per angkatan di cash flow per angkatan dia akan masuk ke AKT 2006 ya. Misalnya yang ini juga sama misalkan ya. Nah, seperti ini. Yang lain juga misalkan mau kita, atau ini misalnya 2025 misalkan ya. Nah, nanti dia akan dipisahkan berdasarkan angkatan ya. Ini juga sama, misalkan ini angkatan 2026 misalkan ya. Ini 2025. Nah, nanti dia sifatnya itu menggabungkan ya. Menggabungkan beberapa item menjadi satu. Jadi digabungkan per angkatan. Jika kategorinya itu tidak memiliki penanda angkatan, ininya kosong ya, dia akan masuk ke poin baru yang akan dipisahkan. Seperti itu. Untuk pengeluarannya juga sama ya. Dan untuk laporan-laporan yang lain ini tidak terpengaruh. Jadi dia hanya sebagai penanda saja di bagian penyusunan ya. Jadi hanya settingnya itu hanya di bagian penyusunan dan nanti kelihatan di laporan cash flow per angkatan. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini hanya seperti itu. Nanti
Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan untuk penyusunan RAPBS dari awal sampai membuat semua laporan selama 1 tahun untuk satu sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.